sekali. Dan kita lihat tadi ada yang nge-DM aku juga, "Bang, like-nya udah mau 100.000," Hah? katanya. Serius? Katanya gitu, cuma makanya aku cek dulu. Kenceng juga. 30.000, 70.000 likes lagi. Oh my Semua caster dan analis MPL ID senam akan membotakan kepalanya. Oh, ngeri. Tapi sekarang RRQ tetap menjadi first pick-nya. Your Link team kembali is dihilangkan karena Albert dengan Gila, Link ini- sangat berbahaya Ini sekali. challenge cornet gak ada persetujuan sama sekali ya sama Kagak ada, Your team Pak. sama enggak sama caster lain, sama kamu kan udah. Hah, sama Kan saya bilang challenge-nya sama Pak Pulung, udah. sama gua lagi kena. Ah, tadi kita sudah deal salaman loh. Tanda tangan di atas materai. Aduh, pakai materai lagi ya Allah. 70.000 lagi mah easy lah, apalagi nanti masih ada match 3 kan. Ini masih baru game 2 ya kan. Kapan bawa notaris? Coba tidak pakai materai ya. Ya Let's go Allah ya, ya pokoknya Rocky. teman-teman kita selalu dukung ya apapun yang terjadi di MPL ID senam ya. Dukung semua challenge-challenge siapa lagi? Masuk cuma tiban-tiban doang itu mah gampang joget-joget mawalai. Iya, Pak. Iya. Aduh. Tiba baban tiban. Tiba, Tiban, tiban, botak, aduh. botak, pulung, botak, botak, botak. Nah, ntar gue jar head head. Deh ya. Oke. KB udah Your pernah team botak, is season fine. 2. Iya. Cornet udah, Konek udah ya. Oji udah. Oji udah. Nah, tinggal kamu. Abed dulu udah ya. Udah, Abed ospek. udah ya. Spek udah ya. Ya udah deh, ntar deh. Coba ya. Yang penting jangan disuntik aja udah dah. Keren tau lo botak tuh. Lebih milih botak atau disuntik? Botak. Nah, oke, let's go deal berarti. Terjebak saya. Aku terjebak di ruang pangkas rambut. Oke. Ada Selena, Yuzong, Link dan juga Khalid. Akankah Uranus kali ini dihilangkan tapi ternyata Chang'e Your team is menjadi fine. korban selanjutnya. Chang'e langsung tersenyum Keira di sana di saat ada Chang'e yang langsung di ban ya. Tapi untuk Phoenix berpikir keras dia sekarang. Iya. Benar sekali. Itu siapa yang nunduk? Oh, Van Strong. Sampai nunduk ke bawah. Ini ada Fadil NRR bilang gini. Apa tuh? Net, aku nggak jadi tidur sumpah gara-gara Lemon pick Eudora nggak ngantuk lagi. Hashtag FIFA RRQ. Oke, Chang'e-nya di respect ban. Eudoranya di respect ban. Enggak lah. Enggak, Pak. Enggak lah. Enggak. Tapi kalau beneran gimana? Push up gue 25 kali. Iya sih, gue juga berani push up 20 kali. Yes, Taunya San. beneran. Team is Di picking. Sansin, Pak. Oke, selamat untuk sekarang ya. Uranus. Tapi ternyata Uranus yang Your terlepas team langsung is picking. diamankan. Kan tadi menjadi sebuah pilihan yang berat banget ya. Ada Sansin Oke, masih sudah terlepas, ada ada Uranus. Uranus, Yuzongnya di ban, kali tadi di ban. Hilda masih kebuka juga untuk teman-teman dari Aura jika mereka ingin memainkan Hilda lagi untuk Hilda tanknya. Ya. Karena tadi juga sebelumnya Hilda dipakai walaupun nggak terlalu rusuh ya, gameplaynya malah justru lebih rusuhan dari Khalidnya seorang Finn tadi ya dengan emblem tank talent 3. Dan sekarang itu juga mengakibatkan ada Chow yang terlepas untuk bisa diambil oleh Aura Fire. Lalu ada Parsha yang masih di Shadow Peak. Akankah diambil oleh Van Strong? Parsha. Iya, ini dia dua hero Your pertama team dari is Aura Fire, picking. Chow dan juga ada Parsha. Parsha punya range juga mirip-mirip lah sama Chang'e, tinggal menjaga dirinya jauh-jauh dan mengandalkan dari sebentar. Oke, Hayabusa kan? Oke. Oke, Hayabusa Albert, Hayabusa. apakah kamu akan memakai Hayabusa atau kamu akan memakai Link? Karena kita tahu win rate Hayabusa di MPL sangat amat rendah. Waduh, Hayabusa. wah diambil Pak. Oh iya, Linknya di ban, maaf. Apa Lancelot maksud saya? Kenapa saya ngomong Link? Oke, Hayabusa. Dan juga Hayabusa. Kufra sebagai counternya dari Quad Shadow-nya. Kalau ada bouncing ball, apapun sih ya, apapun Kufra. skill yang ngeblink. Your Iya. team is Bentar, picking. bentar. Yang make Finn dong. Yang pakai Kufra. Oke, kayak Kufra iya. Oke, Setiga. ada Finn dengan Kufranya, lalu Hayabusa yang digunakan oleh Albert. Nanti yang mungkin Whisking Oh, akan iya, menggunakan oke. Uranus ataupun diserahkan kepada R7. Masalahnya saya sudah lama tidak melihat Finn pakai Kufra ya. Saya lihatnya dia tuh pakai Akai, makanya kangen kalau lihat dia pakai Akai. Tapi oke, kita akan melihat apakah Bapak Kufra LJ setelah memberikan ilmunya kepada Finn Ini dan akan memberikan permainan luar biasanya.
Ini ada perbedaan. Aurora, Uedeu. Aurora kan ini kayak ada sebuah perbedaan suasana yang tadi di sana ketawa-ketawa. Untuk Aura kali ini mereka terlihat serius sekali dan ada Tamus yang langsung diambil ya. Tamusnya sudah diamankan tampaknya untuk side lane tim Aura. Oke, dan ini kita akan masuk lagi ke sesi pin. Untuk yang selanjutnya akan ada 4 hero lagi yang udah akan harus dihilangkan. Belum memiliki support system untuk RRQ. Akankah Kagura dari Lemon hari ini akan keluar? Atau mungkin Vexana nanti yang nongol? Atau ada siapa lagi ya untuk match ya? Banyak lagi, entah ada Lilia lagi nanti dikeluarin. Aurora kah? Ada Gord kah? Kita lihat aja ya. Tapi ternyata Balmond untuk sekarang karena satu side lane yang cukup kuat. Apalagi tadi di tangan R7 itu berbahaya sekali. Berbahaya banget. Di respect saja. Langsung di respect Pak. Langsung di respect. Tapi ini untuk sekarang juga udah ada Eko, Heri Seswanto nih ya, jalan-jalan ke Jogja, perginya naik roda 2. Buat Stefani ada yang jauh di sana, semangat kerjanya. Oke siap Bapak. LDR ceritanya Pak. Iya ini udah dibacain Pak ya. LDR kamu kayak teman saya nih Pak. One-one-nya di ban. Padahal kita tahu one-one itu biasa dipakai sama fans ya. Fans yang sering menggunakan one-one. Oke. Ini akan cukup menarik ketika kalau dari auranya bakal pakai 1-2-2 lagi. Cuma tadi sih mereka hyper carry juga sebenarnya oke-oke aja ya. Walaupun kayak kalah dari pandanganku early-nya kalah tuh gara-gara permainan rusuh dari Finn. Itu sangat mengganggu banget. Makanya mereka baru bisa untuk mengimbangkan permainan dari arah itu ketika dapetin full itemnya dan dibawa ke arah late game. Finnnya nekat banget tadi di early game. Di game yang pertama Valir juga sekarang langsung dihilangkan aja. Tapi masih banyak support system yang masih terbuka. Masih ada Kagura, masih ada Veil, masih ada hero-hero lainnya yang bisa diambil oleh Lemon nantinya. Dan satu hero terakhir akan pergi kemanakah? Untuk sekarang udah ada Tamus, Parsha dan juga Cho. Tapi ternyata Cloud lagi dan lagi. Seperti game yang pertama Cloud dihilangkan. Sepertinya Pyke dengan Cloud akan membahayakan sekali. Makanya langsung di respect seperti itu. Untuk Kayle siapa lagi akan dia ambil? Apakah satu tank atau langsung core aja? Roger masih terbuka sejauh ini. Oh, masih ada hero-hero lainnya lagi yang masih mengisi, yang sering mengisi bangku ataupun posisi core ya. Lancelot masih ada. Roger juga masih ada. Kari pun kalau emang masih pakai menggunakan Maxman juga masih bisa diambil untuk sekarang. Masih banyak pilihan yang bisa diambil oleh Aura Fire. Hylas bisa juga. Kalau mereka mau, lagi kah? Oke, lagi. Masih percaya dengan Moskov-nya dan what? Oke, ini dia ya, korek tunggu-tunggu. Kejutan dari para alien Narargyoshi. Langsung pede ngepick ya, set. Langsung ada Hellcard, ada Kadita. Iya. Ini dia. Kaditanya support offlane Hellcard dan akan berhadapan dengan antara Cho atau Tamus. Tapi aku kalau disuruh milih mending lawan Cho daripada lawan Tamus. Lawan Cho mah males ya, ditendang langsung ke arah kerumunan rame-rame. No, mana I mean, damage-nya kenapa? Gini, kenapa gue lebih milih ketemu sama Cho? Karena gue masih punya kepedean untuk nge-silence dia. Dan ketika dia mencoba untuk crowd control Hellcard, dia akan terkena silence. Itu alasannya. Itu. Kalau Tamus, ya tinggal jaga jarak aja, lempar roda bergeriginya. Lempar roda bergeriginya. Ya, tapi kali seperti ini gue kayak pernah ngeliat deh yang ada Hayabusa sama Hellcat dalam satu tim yang sama kok nggak salah. Oh, Whiskey yang make ternyata. Oke. Minggu lalu ya. Tapi ya udah, ini dia game yang kedua kita. Jadi buat teman-teman semua boleh langsung saksikan aja bersama-sama, ajak teman-temannya, keluarganya, temannya, gebetannya, siapapun itu yang berada di sebelah kalian ataupun berdekatan dengan kalian. Langsung ajak nonton, likes-nya ditancepin dan jangan lupa emot tepuk tangannya sebagai bentuk dukungan terhadap dua tim ataupun seluruh player yang bertanding di MPL Season 6. Dan buat kalian semua yang ingin ikut prediksi juga silakan langsung nonton di Nimo TV. Dan juga jangan lupa titip-titip salamnya nih ya. Boleh langsung komen-komen lucunya dimasukin. Dan ini dia Whisking, Albert, Finn, R7, Lemon, Pansrong, Keira, Phoenix, Hike dan juga
Kyle. 10 orang ini udah siap untuk menjalankan pertandingan di game yang kedua, di match yang kedua, di week ke-6, hari kedua. Ini dia Lane of Down, let's go! Oke. Game kedua Welcome to Mobile yang akan Legends. dilakukan oleh mereka di game ini sudah mulai diharas dari Son of Fin. Ih, keren juga Kufra ya skin barunya ya. Iya Pak. Kabi punya nggak, Be? Nggak punya ya? Belum? Wow, KB belum punya. Cornet udah punya. Oke, tadi di bawah. Ada 2 orang di atas. Oke, dan langsung menghilang. Natalianya memberikan efek silence yang begitu menyakitkan. Hilang sudah R7 di awal-awal. Sepertinya untuk sekarang mereka bisa lebih menangani bagaimana early game-nya agar tidak terlalu di-push oleh anak-anak dari RRQ Hoshi. Oke, dengan color high and dry. 1 melawan 1 dan bertemu dengan tamu tapi daerah tengahnya Albert bersama dengan Finn. Tidak ada mage-nya. Oh, masuk ke Shadow-nya mengharap Panstrong-nya. Balik lagi dan menuju ke arah Little Wonder harusnya diamankan oleh Albert tanpa harus menggunakan retribution karena tidak ada yang mengganggu menginitiate dan juga ini seperti meta zaman dahulu. Kangen ya. Sama-sama 1-2-2. Dan Finn dapetin kah? Oh, flicker dia dapat juga kah? Enggak, ternyata Panstrong yang dapat loh. Tapi dia flicker, oh terkena stun, Petrify juga bisa begitu saja. Ada silence bahkan dan terkena stun lagi kah? Enggak, ternyata masih ada smoke bomb dan langsung dibalaskan 2 orang. 2 orang dari RRQ pun langsung menghilang dengan cepat setelah mereka tadi juga mendapatkan 1 orang dari Aura Fire. Tapi di bagian tengah, ini dia Shadow Kill-nya berhasil mendapatkan ke arah kelas. Parsha. Dan Parsha pun baru aja mendapatkan blue buff, tapi untuk 2 menit ke depan sudah dipastikan tidak ada lagi blue buff untuk Parsha. Benar sekali. Dan R7 sudah level 3. Belum mendapatkan concentration-nya. Purify di pop up gitu aja. Tidak mau tershutdown lagi dari top lane. Replay by Axe 40. Iya, ini dia replay by Axe dan juga tadi ada pergerakan dari Hellcat yang langsung maju itu ya. Berhasil mendapatkan 1 orang dan apalah daya di saat langsung ada smoke dari Kyle yang langsung keluar semuanya ke flow. Sebuah timing yang sangat-sangat baik sekali tapi untuk sekarang Natalianya mendapatkan sebuah hukuman. Hilang sudah. Wadaw, hilang Natalinya untuk kali ini. Tapi Albert masih bergerak bebas. Ada Hellcat juga yang udah langsung masuk ke bagian tengah. Tapi di bagian atas Uranusnya harus balik sejauh ini. Tadi bagian bawah ada Nagekol langsung dikeluarkan aja. Gak kena stunnya lagi, gak ada silence lagi. Dan tampaknya Whiskey-nya yang sekarat. Dibalikin keadaannya malah double kill. Albert yang mencoba menggocek. Dan ini malah menjadi bencana. Kalau kata Ranger pas, ini bencana. 3 orang tumbang begitu saja Walai. What? Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi di mana mereka tadi melakukan inisiasi tapi malah mereka yang hilang mendadak 3 orang dan sekarang 4 orang hilang sudah. Akankah Aura kembali di game yang kedua karena untuk track record dari Aura di MPL Season 6 mereka selalu kuat di saat mereka berada di game yang kedua. Oke, kalau begitu Keira masuk lagi KL-nya, ultimate-nya langsung pop up tapi belum mendapatkan siapapun. Juga kedudukan sementara. Harus berhati-hati RRQ, tidak boleh melakukan kesalahan ganking lagi yang akan berakibat sangat fatal. 3 orang hilang dalam sekejap plus 1 dari Kufranya tadi. Iya, langsung ditancepin aja ke dinding dan sekarang Finn-nya masih bergerak sendirian. Belum ada pergerakan dari anak-anak Aura yang begitu terlihat dengan jelas. Berubah menjadi burung tapi untuk Tyrant Revenge-nya nggak sampai nabrak ke arah Tamush. Oke, mau dapetin buff terlebih dahulu dari Panstrong-nya. Dari Right Strike digunakan one more hit. Dapatkan juga buff yang aman. Kyle-nya yang sangat amat mengganggu. Melihat Kyle tuh jadi kangen Darkness sejujurnya. Iya, tapi sekarang udah langsung memberikan sebuah garukan ke bagian depan. Akan Uranus bisa kabur, masih bisa bertahan di bagian tengah. Udah level 8 untuk Albertnya. Jet Kundo dikeluarkan, Tyrant Revenge kali ini Bouncing Ball harus mundur karena udah ditabrak oleh burung api yang melayang bebas ada di ujung sana. Lagi-lagi tombaknya dari seorang Moskov nempel terus ke tembok. Kali ini sangat mengganggu Draft Dragon karena seorang Finn-nya. Panstrong ya terkena stun kah? Belum, ternyata masih bisa Bouncing Ball. Terkena stun kali ini enggak terkena. Untuk Feather Eye Strike-nya masih di ujung bola-bola lucu dari seorang Finn.
Iya, masih bisa menjadi bom. Dan sekarang langsung terjadi sebuah garukan, akankah dia bisa bertahan? Ada tombak juga di bagian belakang. Sakit banget tapi Shadow Killer sempat dikeluarkan, tapi Hayabusanya gak sempat untuk selamat. Dan bahkan satu hit terakhir masih bisa digocek. Ini benar-benar penculikan yang dilakukan oleh Natalia sangat amat mengganggu. Bahkan Heptasisnya belum jadi aja, itu sangat mengganggu banget. Dia juga punya execute ya, benar-benar bisa untuk nge-secure atau langsung nge-harass yang dia ganking. Sedangkan dari item-itemnya sama-sama mau bikin Blood of Despair dari Hayabusa dan juga Hellcard-nya dalam kondisi kalah. Ini benar-benar butuh waktu yang cukup lama juga. Dalam kondisi tertekan, farmingannya juga akan sedikit terhambat. Agak sedikit sulit untuk kedua core ini bisa dibilang ya. Cuma kalau di early game kita nggak tahu. Ini di early benar-benar agak sedikit sulit untuk kedua assassin ini dapetin farmingannya. Oke, dan ada Windtalker yang diambil oleh Hai, kali ini masih menggunakan Moskov-nya. Blue buff udah dimiliki oleh Albert. Tapi di depan sana udah level 10 untuk Hai dan attack speed-nya udah terlihat kenceng banget. Dimana dia barusan mendapatkan satu Little Wonder yang begitu cepatnya langsung menghilang. Uranus ada di bagian bawah. Ada Tamus dan Natalia bersama-sama juga. Attack speed-nya Pak, kenceng bos. Nah, Kyle juga udah perlahan untuk langsung gabung lagi bersama rekan-rekannya dari bagian tengah. Masih standby aja. Lalu ada Albert, tapi untuk pinnya Tyrant Revenge udah di-charge langsung, tapi langsung dilompatin begitu aja ya. Harusnya kedengeran di situ untuk suara skillnya dari Tyrant Revenge-nya. Dan ditebak saja sama cowoknya langsung terkena Jet Kundo. Dan Turtle ya sudah mulai di colek. Ada retribution dan Tyrant Revenge diamankan dengan mudah oleh seorang Albert-nya yang belum ngambil buff merah. Ada Chow, hati-hati. Walaupun bisa terkena silence dari Whisking-nya. Sekarang tempo permainannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dalam hitungan ketiga, tempo akan semakin lambat. 1, 2, 3. Dan dalam hitungan 3 juga Cornel akan langsung terjadi 1, 2, 3. Tapi ternyata di sini ada pertempuran yang terjadi. Udah ada Pinerizer dikeluarkan. Hayabusanya down, Kufranya down. Dua menghilang dari hierarki Hoshi. Ini akan menjadi kesempatan untuk anak-anak Aura bisa membabat habis pertahanan dari hierarki. Digaruk langsung, Lemon menghilang. Belum sempat masuk ke dalam air yang ada di Land of Dawn. Belum bisa sempat masuk ke dalam tanah. Dia harus menghilang. Oh my god. Lihat itu attack speed-nya. Udah mulai cepat dari seorang Hai-nya. Nge-push turret dengan cukup mudah. Di bawah menit 8. Dan akan terbuka juga untuk di arah tengahnya. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati ketika pergerakan dari Aura Fire masuk. Ada Chow. Ada Van Strong dengan menggunakan Parsianya juga mengerikan. Pinnya dapetin seorang Van Strong tapi masih ada Purify. Masih bisa kabur ke arah belakang. Pinnya justru malah Tyrant Rage-nya terkena 3. Sangat bagus. Ada Whisking. Terkena silence. Dan langsung dijakar begitu saja. Double kill dari seorang Whisking. Ijol. Wow, sebuah combo yang sangat baik. Walaupun Finn harus mengorbankan dirinya di tengah-tengah kerumunan player Aura Fire, Tyrant Rage-nya bisa connect ke arah 3 atau 4 player yang ada di rerumputan loh itu tadi. Sangat baik walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Tapi itu adalah salah satu titik balik walaupun hanya sedikit dan replay by Axe. Kita akan langsung melihat dengan damage yang dikeluarkan Way of Dragon yang terkena silence dari Natalia. Tyrant Rage-nya terkena 3. Van Strong-nya di atas tadi dia pakai Purify juga bisa kabur. Ini juga pas banget di mana Ijul ataupun Whisking tadi langsung datang dan membabat habis 2 orang dan salah satunya adalah Haik yaitu Moskov. Satu core utama dari Aura Fire memberikan nafas lagi terhadap RRQ Hoshi. Jet Gundo, Dwarf Dragon kah? Nggak ternyata. Masih cooldown. Masih belum ada ultimate-nya. Menunggu di arah rumputan. Ada tanda seru, bukan tanda tanya. Dari seorang Kyle. Oh, terasa kombonya masuk. Lemon yang membuka Tyrant Rage juga dari seorang Finn-nya. Tapi kita lihat cara damage-nya terlalu besar yang diberikan oleh pemain RRQ-nya. Finn sekarat, tapi masih bisa kabur ternyata dari Moskov yang ngebling ke arah belakang. Semuanya cabut dan hanya ada satu orang Van Strong-nya. Walaupun tadi hampir aja beberapa detik lagi dari Purify-nya ada, tapi nggak berhasil cuy. Combo dari Lemon yang langsung masuk semuanya tadi. Masuk banget.
sebuah penculikan di depan umum terang-terangan menghilang sudah di arah Panstrongnya. Ini benar-benar dari RRQ perlahan tapi pasti merubah keadaan, dan apabila nanti Aura Fire tertekan sampai ke dalam atau menginfiltrasi turretnya akan menjadi sebuah kerugian karena mereka memiliki Natali dan harus hilang di dalam rumputan. Tapi sekarang masih mau maju ke bagian depan Tyrannus-nya. Connect lagi. Moskov-nya langsung down. Dan Natali juga kali ini langsung menyusul begitu aja. Dua udah hilang dari Aura Fire. Oke, masih berlanjut seperti pertempuran dan ternyata Gak kena. Masih bisa kabur ke arah belakang. Tidak ada Purify tapi dalam 80 detik ke depan. Kiranya sekarat, masih ada Albert juga. Coach Shadow belum dikeluarkan, tapi milih untuk mendapatkan turret di arah tengahnya terlebih dahulu. Fokus mereka, objektif. Coach Shadow-nya nggak nempel, tapi dapat ternyata sana Shadow kill. Kiranya sekarat dan ngincer karena Van Strong-nya. Van Strong masih bisa menjadi burung Pak Pulung. Burung Fairy dan masih bisa cabut ke arah belakang. Ini berbahaya. Ini bisa menjadi mimpi buruk kalau kata Ahmed Ansel dari Aura Fire. Kalau mereka melakukan kesalahan sedikit demi sedikit, Tyrant Revenge mau dikeluarkan kah? Enggak, ternyata dapetin blue buff-nya aja. Iya, kalau sampai nanti mereka emang diperkecil lagi area pertahanan, yang makan sulit banget adalah Natali. Karena Natali belum butuh rerumputan untuk bisa membantu ataupun mensupport timnya. Kalau sampai mereka dikurung, Natali bisa dibilang agak sedikit diusir dan sekarang hilang. Terkena stun walaupun ada smoke bomb yang dikeluarkan oleh Natalia. Tapi tiba-tiba ada Lemone yang langsung memberikan air diceprotin air si Natalianya. Hilang walai. Air yang dicampur merica pastinya karena pedes banget. Tapi untuk R7 dia melakukan rotasi lagi perlahan gabung bersama rekannya. Mau pindah kah? Mau jalan ke bawah. Iya, dia langsung melakukan Nunggu rotasi Lord lagi kayaknya. bagian bawah. 10 detik lagi. Jadi warna kuning. Jadi warna kuning 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia Lordnya udah di enhance, udah berwarna kuning, atributnya sudah semakin bertambah. Tapi Lemon di bagian tengah masih pede sendirian, ada di bagian atas Finn. Hanya melihat aja dari kejauhan beberapa player dari Aura Fire. Yes. R7-nya setelah farming di arah atas sudah cukup berani untuk menjadi front line. Di arah depan ada Helmcar, ada Hayabusa yang sudah mulai jalan-jalan. Phoenix-nya masih ada Retribution, ditarik begitu saja. Berarti strike ya tidak terkena. Dari Seraphine ada Off Dragon dikeluarkan. Tapi lihat, tiba-tiba ada stun, silence, dan apapun itu dikeluarkan dari Terrace-nya. Dari Seraphine dia juga langsung mengincar karena belakang terasa lagi kombonya. Symphony of Skill dilakukan dari sang raja, menghilangkan 3, bahkan 4 Pastra One More Hit masih bisa survive. Oh my god, walai. Dan Natalianya juga keluar untuk menuju kematian dirinya sendiri. Gila, 4 Dengan Aura Fire mereka sementara ini kehilangan arah. 4 orang menghilang begitu cepat, dan terakhir Natali. Apa yang dilakukan oleh Natali? Mungkin dia ingin melakukan sebuah penculikan, tapi malah dia hanya mengantar nyawa. Hilang begitu cepat, mengakibatkan Aura semakin tertekan. Ini dia yang udah gue bilang tadi, kalau sampai Aura ditekan habis-habisan sampai ke inhibitor turretnya, Natali nggak bisa keluar, Natali nggak bisa menghilang, akan menghilang job desk utama dari Natali masuk ke dalam rumputan dan juga nge-silent tim-tim lawan yang ada di pakai depannya. ulti sebenarnya. Iya, pakai ulti doang Pakai ulti doang. Dan ini replaynya, walaupun tadi Moskova sudah nge-pop up Wind of Nature-nya, tapi ternyata masih ada stun yang dilakukan oleh seorang Lemonnya. Dan di sini komit banget Kyle-nya pengen dapetin Albert. Apapun terjadi dia incer Albert-nya. Walaupun harus menukarkan nyawanya, tapi itu adalah salah satu poin penting juga untuk Albert yang nggak bisa lewat lagi di sini. Kombonya udah mulai sekali lagi. Chow-nya akan tumbang sia-sia di sana sendirian. Dan kiranya masih cukup tebal malah seorang Finn-nya. Natalianya masih jalan-jalan mencari pergerakan dari Whisking yang berhasil untuk recall. Gak berhasil ditemukan oleh Natalia. Oh my. Ini untuk perbandingan gol juga, padahal Haik bisa dibilang masih memiliki gol tertinggi. Hanya saja mereka memang harus dikalahkan tadi beberapa kali lewat fight-nya dengan combo yang begitu cepat dikeluarkan oleh anak-anak Hoshi. Natali melakukan rotasi, sekarang masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ. Tapi untuk sekarang Lordnya udah mulai dicolek-colek, sakit banget. Natali sudah perlahan masuk. Ini dia Finn, langsung aja di-stun, tapi lihat terkena stun oleh seorang Elkan, bahkan nanti diamankan oleh seorang Lemon. Mega kill dan langsung ditumbangkan, disemprot air. Dua orang langsung hilang bersama dengan
seorang Lord yang terhormat. Oh my god, begitu cepatnya langsung hilang. Untungnya Finn masih bisa didorong ke bagian belakang. Di-knock up aja oleh Haik. Sementara itu 3 hero berjaga di area luar. Phoenix, akankah ada satu orang yang bisa dia tendang masuk ke bagian dalam? Sementara itu tersesat. Mentok, Pasifnya. mentok. Oh my god. Beri. Ah, Lemonnya terkena cipratan dari tombak Moskov berjejer 3 orang. Oke, katanya. Oke, Oh my. mentok langsung ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa yang emang bener-bener nggak bisa kemana-mana lagi tadi Lemonnya ya. Ya ampun, ya ampun. Tapi untuk sekarang R7-nya mengambil Ice Queen One. Oke, ada satu tarian piring dari R7 yang bisa membuat slow beberapa player yang ada di depannya. Lordnya sudah mulai berjalan dan langsung dihabiskan pelan-pelan whiskey-nya. Langsung mengeluarkan ultimate-nya, Darknet Fall-nya. Tidak ada Shadow Rush karena sudah dikeluarkan tadi ke arah rumputan. Dan kali ini Lordnya mungkin akan sedikit sia-sia karena masih bisa untuk di-defend. Langsung dikeluarkan Wave Dragon-nya ke arah seorang Finn-nya. Tidak ada yang bisa untuk membuka lagi. Dan di arah bawahnya hanya sekarat turretnya dan nggak bisa untuk dihajar. Masih bisa untuk ditahan sekarang. Aura Fire walaupun sudah disembur air oleh Lemon. Masih cukup membara apinya Walai. Itu dia masalahnya Pak, ya ampun. Lagi dan lagi Aura semakin sedikit tareknya. Lemon berhasil menculik satu orang Phoenix ya. Immortality-nya pecah. Dan Lemon yang kembali lagi cabut dan masih ada pasifnya. Darahnya balik lagi. Walalalalai. Benar sekali, ada job desk lagi nganter air seperti ke tempat yang lain itu tadi ya. Tapi untuk sekarang R7 maju ke bagian depan. Keira terlihat begitu saja harus mundur, belum bisa maksain keadaan. Tapi Kyle di bagian belakang siap-siap untuk langsung menggaruk. Akankah robot satu ini bisa malfunction dan langsung bisa dikirim menuju ke base-nya? Ada 4 orang. Di silence. Dan langsung aja begitu saja. Ada Darknetfall untuk membantu saja whiskey-nya. Belum Shadow Rush. Menunggu momen yang tepat. Dan langsung di Shadow Rush. Terkena silence. Dan langsung ada deadly voice trigger-nya. Fastrok-nya Purify langsung di pop up biar Shadow-nya gak masuk. Dan langsung disab begitu saja. Wave Dragon yang mengarah seorang Lemon-nya. Lemon-nya masih ada ultimate dan langsung maju ke depan. Dari seorang Finn yang sangat amat cantik. Dan langsung bisa langsung masuk. Dan kita sini juga langsung bilang itu saja. Fastrok yang tidak ada damage dealer ya dari Parshanya. Tapi dari Moskov-nya masih bisa beli ke arah belakang. Dan masih bisa mendefend. Belum bisa di-push begitu saja Walai. Belum bisa di-push dengan begitu saja. Dan ada satu momen Tyrant Rage lagi. Tadi langsung nongol dengan begitu indahnya. Permainan dari kedua tim di match kita yang kedua. Udah kehilangan 2 player. Akankah untuk RRQ memaksakan keadaan, memaksakan biar bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Aura Fire jauh lebih dalam lagi. Ini benar-benar tugas Natalia yang sangat luar biasa untuk memotong tadi di arah bawahnya. Sehingga tidak ada minion di arah bawah yang bisa untuk nge-push langsung. Oh, Hellcard-nya masuk begitu saja. Dan turret di arah atasnya juga harus dihilangkan begitu saja. Di arah tengahnya sudah mulai masuk minion wave-nya. Bahkan di arah bawahnya juga. Tapi kesini dari seorang R7-nya menebein di Argo turret juga. Whiskey-nya fokus di arah bawah. Tidak terkesan. Masih ada Fire Strike. Cukup jauh dari tangan seorang Finn-nya. Kufranya belum ada Tyrant Rage. Mortality pecah. Mencoba untuk diajar lagi dari R7 di sana. Finn-nya Tyrant Rage. Terkena satu. Dan bahkan dia langsung saja. Dan langsung fokus saja di Anarkiosi. Sang Raja berhasil memadamkan api dari seorang Aura Fire. Luar biasa. 2-0. 2-0 untuk RRQ Hoshi. Aura Fire dipadamkan begitu